balik lagi di Bacot Taktikal. Ini kita season berapa sih, Kar? Masih season 1 coy. Anggap aja masih season 1. Soalnya ini kita jatuhnya episode 4. Nah, Episode 4. kali ini di channel Bacot Taktikal kedatangan tamu dari Raptor yaitu Danan dan Agung. yeay dengan konsep bapak muda. Aduh, nyebutin saya, Pak. Oke, Aduh. begini. Perkenalkan dulu kalian berdua ini siapa nama panjangnya dan kalau misalkan punya call sign itu apa? Kalau misalkan gua kan Foxtrot 02. Kalau oke. dia kan Griffin 24. Griffin 24. Kalau lu apa nih? Oke, nama gua Danan Surya Putra. Di call sign namanya Papa Muda. Papa muda. Siapa sih Papa Muda? Dulu dipanggil kumis ya, sekarang tidak laku, Pak. Dan itu terkenal dengan kumisnya yang wah gitu. Sekarang cetar. begini, Pak. Nah, udah cuma gitu doang. Oke. Abis. Agung. Ya, gua Agung Mei Prasetyo. Kalau call sign gua sih Boy Scout 13. Boy Scout 13. BS13. Gokil. Kita mau bahas apa nih kira-kira? Oke. Palingan gini sih. Kita kan main Airsoft itu udah lama ya sebenarnya. Semuanya anak Raptor juga udah lama. Kira-kira sih gue pengen ngebahasnya sebenarnya kan udah lumayan semi nge-gear up nih kita nih. Semi nih. Semi Pak. Separuh. Masih separohnya, Pak. Belum ke tahapnya sampai atas. Aduh. Nah, itu. Karena kondisinya memang kan ini kita lumayan panas ya. Lumayan panas Pak. Ini mohon maaf, studio ini baru sepertiganya doang, setengahnya lagi itu barang-barang gue semua. AC aja belum pasang Pak. Mohon maaf. Oke, lanjut. Jadi impresian, kita bicara tentang impresian deh. Kalau yang kita pakai nih kita jelasin apa, kita breakdown satu-satu misalkan dari Fahmi dulu, impresian apa, terus gue, Dana, nama Agung. Oke. Jadi kalau misalnya pertama ini dari gue, kemarin gue nge-search gitu kan. Gue sebenarnya ngefans sama SAS coy. Cuma masalahnya SAS mereka notabene hitam lah. Terus pakai gas mask atau pakai apa tim buat berenangnya tuh, tim kataknya kalau nggak salah kan. Itu kan semua hitam SAS karena mereka basically assassins. Iya. Gitu kan. Gue pengen cari sesuatu yang berwarna nih, kayak lu kan Marine Rider Pak, atau dulunya Marsok gitu kan. Gua Tapi tidak kesampaian. Dia kesampaian. Kalau gue belum. Nah, sekarang ini gue menemukan satu impresi yang membuat gue, wah ini nih. Yaitu itu adalah SAS Counter Revolutionary Warfare Unit, CRWU. CRWU. Yang mana dia begitulah, gue nggak hafal. Urban ya. Pokoknya gitu, urban pokoknya. Referensinya ntar lu masukin aja ya. Referensi gue masukin. Di sini di mana? Di sini. Frame-nya gue ganti. Kalau lu Kerar. Kalau gue itu sebenarnya konsepnya dulu pengennya marsokan, Marine Riders kan sekarang. Cuma nih, mohon maaf nih, mahal banget nih ya kan. Gearnya mahal banget, jadinya gue pengen bikin konsepnya tuh sekarang adalah Marine Riders low budget. Oh, Marine Riders low budget, jadi ini menarik nih sebenarnya Marine Riders low budget. Iya, low budget karena semua yang gue pakai ini rata-rata ini lokal, helm lokal, terus ya udah semuanya barang-barang tawen Cina gitu. Cinta produk Indonesia. Yang penting Itu ada maskotnya, Pak. yang penting sih kalau gue impression, kalau gue pribadi ya, yang penting kelihatannya oh ini Marsok nih, udah cocok deh, masuk deh gitu. Jadi gue nggak ngejar 100%. Kayak gitu sih. Secara visual lah itu udah masuk, itu udah cukup begitu ya. Lu lihat wah Marsok nih gitu kan. Kalau didetailin kagak. Kagak nih. Kalau detailin ACM nih. Oh China made nih. Orang lihat, ini pasti bukan di toko online nih, pasti beli sama temen ya. Ya gitu kan. Dan. Aduh, kalau gue impresinya universal sih, isinya apa aja masuk lah. Apa aja masuk. Intinya ya beberapa dari tim kita juga ya. Intinya ya dari face mask, Google, sama apa yang body protector tuh general semua gitu. Kita nggak main. Sorry, gua hari ini kan lu berdua impresinya apa adanya nih kan. Awalnya kita janjian bro harusnya full gear ya. Oh iya, tadinya. Tapi begini ya. Oke. Lu berdua sehari-hari impresinya apa nih kalau gua boleh tahu?
Sesuai sih, kalau mau main milsim ya pasti kita sesuaiin woodland atau main multicam. Tapi kalau lo mainnya di indoor ya bebas, entah lo pakai celana yang tan atau kaos gitu, senyamannya aja main di indoor. Kostumnya banyak Pak. Kostumnya banyak nih. Bapak ini Sultan di Dim Sultan. Jadi kalau dibuka tuh isinya semua airsoft lemari. Airsoft terus satu lagi wardrobe-nya BDU semua gitu. Dia punya wardrobe ya gitu. Hari ini pas mau main gitu kan, Kayak hari apa? Gue mau hari ini pakai apa ya gitu. Udah kayak model Victoria's Secret. Boleh. Aku tuh pakai baju ini nih gitu. Jadi dia agak lama kalau dandan gitu sama kita ya. Jadi inget yang paling lama di dandan di Reds. ya. Aduh. Gusti. Aduh. Ya nonton. Gua harap nih orang nonton nih kalau gitu ya. Pulang-pulang kasih liquid. Tapi Iya. konsep kita itu kan, konsep kita main airsoft kan salah satunya ngelenong kan, Iya. dandan kan. Dandan. Jadi selain kita main olahraga kita dandan sebenarnya. 80%-nya foto-foto, 20%-nya main, Pak. Iya. Main 5%. Makanya 50% makan ngerokok. Sama gua sih. Iya. Asli. Itu juga rokok rame-ramean, Pak. Kalau lagi main udah siap nih. Lu datang main kena hit udah paling cuma 5 menit doang. Terlalu lelah. Iya udah. Aduh, Makanya, capek, makanya. makan yuk. Anjir. Agung. Bapak Agung nih ya. Gimana? Aduh. nih. Kalau gue sih biasa sehari-hari jadi setiap kali sukir itu Setiap lebih kali ke ini practically. Ah, Ya, Simple iya. setup aja. simple setup. Jadi, Simple setupnya itu kayak gimana sih? Kan kalau misalnya kita kan biasanya ya, spesifik ya, Ya. pakai chest ring. betul. Kemudian ada yang pakai tactical vest yang wah kantong di mana-mana lah gitu kan yang Iya. yang kadang orang biasa pun beli bisa cuma 110.000 tuh kan untuk banyak kantong itu. Wah, itu udah berasa keren banget tuh. Kalau lu spesifiknya apa nih? Vestnya apa? Sebenarnya kalau impresi ya mungkin lebih ke Ranger. Gua sangat suka sama yang Woodland, multicam. Udah itu aja yang bikin gua tuh terimpress gitu. Tapi karena memang gua nggak tiap kali ngelenong dan tiap kali ngimpresi, jadi kayak sukir tuh gua yang dibutuhkan aja. Iya. Jadi ketika gua ada vest, terus punya cuma 2 mag, ya gua taruh satu, gua pakai satu gitu. Dan vestnya itu ya seadanya. Kalau nggak hijau, ini dark earth gitu. Darker. Oh, yang dark. Iya. Dan yang pasti kalau nggak woodland, multicam. Nah, iya. Oh iya dong. Dan kalau misalkan CS itu kita standarnya si hijau ya. Tapi kalau misalkan indoor cukup kaos sih. cukup. Gila coy. Percuma juga, Pak. Kalau main di indoor juga pasti ketemu itu tuh juga. Mau bajunya kamu frasa susah. Tapi ini ekstrim sebenarnya. Gua kan pernah pakai kaos juga kan ini. Iya. Iya. Pak sakit Pak kalau ketembak Pak sumpah. Iya, benar. Asli itu pulang-pulang. Kalau misalnya gue sekalinya di aiming sama musuh kayak begini, Iya. gue nggak mau nembak balik, gue begini. Memang ada kesempatan kita burn out di situ. Jadi kalau misalkan pakai full gear dengan panjang gitu kan, terus keringat keluar kan. Iya. Otomatis semua tuh keluar tenaga gitu. Tapi kalau memang kalian nggak suka ngos-ngosan, kaos sih udah paling oke gitu. Tapi harus siap. Iya. Oh iya, itu keringat semua keluar gitu, ingusan, ngiler ya. Dan Penyakitan Pak ya ada Pak. impresi gue nggak terlalu mengarah kemana-mana ya. Paling Oh, iya. kalau cuma unit ya pasti rifle. Cuma terakhir gue indoor itu pakai double unit secondary itu lumayan fun sih. Tapi nggak bisa dicoba di outdoor misalkan gitu. Kalau outdoor mungkin keluar secondary lebih enak kali ya kalau misalkan secondary-nya tuh deket gitu. Cuma kalau indoor tuh lebih berasa coy. Memang. Jadi kalau misalkan lu bisa swift 2 gitu terus lu pakai handgun, wah itu lebih berasa sih. Oh, itu asli. Gue jarang kayak gitu Mi. Cuma beberapa kali gue terakhir itu coba. Karena emang berat kan kalau kita pakai secondary. Wah berat Pak, apalagi Lumayan. apalagi namanya apa ya? Males apa sih kok? Kalau misalnya kita pakai belt kan ada belt dalaman lagi ya. Ya. Kita kan paling malas ngurusin kayak gitu. Betul. Kadang kalau misalnya kita lagi lari nih, ini holster yang sebelah kanan itu pindah ke belakang, Pak. Iya. Bisa kegeser itu. Butuh ininya. waktu buat kita menyesuaikan mana yang cocok nih. Kadang ada yang udah kita pakai wall belt, tapi dia tuh masih wobble. Kita lari itu nggak nyaman. Tapi terakhir gue pakai cuma satu doang Mi yang di luar itu nggak mahal sih. Itu cukup nyaman buat gue dengan universal holster. Itu udah oke gitu. Cuma gue masih agak belum menemukan nih kalau misalkan kita sukir terus bawa mag dan itu mag-nya bisa ada kemungkinan jatuh. Jadi itu sebenarnya gue agak sharing ke beberapa teman bagaimana caranya ya. Dan terakhir gue coba pakai handgun atau secondary unit itu jatuh bener nih. Terus magasin lu hilang dong. Dan lu tahu apa?
teman-teman gue satu tim bantu gue nyari dan itu ketemu. Anjir, ketemu. Iya. Luar Jadi biasa. maksud gue tuh pengen nyoba gimana rasanya kalau kita tuh bawa secondary unit tuh jatuh nggak sih gitu? Karena gue jarang kan sebenarnya. Ternyata bener jatuh gitu. itu gimana bisa, masalah kan itu Iya. namanya universal hoster. Gue tuh pakai universal hoster gitu kan. Betul. Paling sia-sianya pada saat gua nge-reload kan sering banget tuh. Gue juga pernah pakai waktu itu di Patriot kan agak woodland gitu kan. Iya. Pada saat gua itu unit pinjaman gitu kan. Gua lupa M9-nya siapa gitu. Gua pakai itu, lu tahu nggak itu unit M9-nya pas nembak tung. Wah, bisa kayak David Beckham. Oh, gini nggak terlalu lurus ya? Iya kan, wah ini enggak. Dan pas pada saat gua reload dan itu gua masukin ke kantong atau di mana gitu kan. Pas gua udah ke safety zone, itu hilang, Pak. Anjing. Ya, Mac-nya Mi. Mac-nya, Pak. Gua cari Mac lu dulu. Iya, Gua lari dulu 10 menit. Iya. Itu yang sampai sebelah udah main lagi. Itu gua masih nyari Masih magasin. nyari. Alhamdulillah ketemu, Pak. Iya. Anjir, sumpah Itu ketemu. pengalaman itu mungkin dirasakan 30% dari 100%. Kayaknya Skirmish yang bawa unit GBT. Termasuk gue juga kalau Iya. gua jangan Itu kayak pasti langsung gitu. gini. Ketika kacau, lu coba. datang masuk field terus lu bawa unit senang dong. Tapi ketika lu keluar musam, lu tanya kenapa? Mac gue hilang. Iya. Tapi untungnya kemarin tuh gue ketemu Mi. Karena dibantuin teman satu tim dia ketemu. itu satu area di sisi nih. Iya. Lu pernah gak lu kehilangan magasin itu apa gitu? Dulu zamannya Pernah gue pakai kan? Beretta. Serius, yang pakai Pakai Beretta Beretta. terus pakai apa tuh ya? Oh, pakai MP9 gue. Zamannya main di Patriot. Gue pakai MP9 sini Beretta. Itu pakai yang ini, holster yang di apa? Yang di vest. Gua taruh aja kan. Lari-lari kocok kata gua, "Ini mana magazinnya kan?" Udah gua ngider aja. Mag release-nya kena face ya? Iya, itu umumnya Nah, seperti itu Tapi kayak gitu. ada juga yang bilang kalau untuk yang beberapa tipe kappa ya, KP yang model-model KJW, itu dia fix Mi. Jadi biarpun taruh di unit atau apa itu nggak jatuh. Ini ngegigit berarti ya? Betul. Teman Steam gue bilang seperti itu. Cuma untuk high kappa gua itu cukup rentan apalagi dimasukin ke universal holster ya dan ini jatuh memang. Oh gitu ya? Ya, tapi gue punya setelah beberapa tahun pemikiran gitu ya, gue sudah menghasilkan sih Mi. Dan itu cukup. Mungkin nanti ada kesempatan kita share ya gimana hasilnya gitu. Dan itu bakal gue pakai sih karena itu udah cukup meyakinkan buat gue bahwa itu dan nggak jatuh gitu. Nah itu boleh disering-sering Pak. Itu Boleh. cara biar nggak jatuh tuh gimana tuh? Ya, jadi kita pakai semacam penahan. Jadi kalian tahu ini yang buat manajer manajemen kabel kan ada Elastis ya? velcro-nya, ada velcro-nya. Ya, itu dibentuk aja seukuran boleh lihat itunya. Ini Ya. ini unit punya dana nih. Boleh. Tuh, Jadi diikat aja di sini, terus satu lagi diikat di sini. Itu akan nahan. Oh jadi Ya. tekniknya gini ya, biar pendengar yang tidak melihat visual tahu ya. Berarti gini ya, kalau misalnya gua perhatiin ya, bikin satu itu nge-wrap di hand gripnya, Betul. di hand gripnya langsung. secara horizontal. Secara horizontal. Kemudian velcro-nya itu kita bikin Melingkar lagi secara melingkar lagi, vertikal. secara vertikal. Jadi dia menutupin akan magasin. nahan, betul. Dia akan nahan Mac. Jadi biarpun Nah, itu. Mac release-nya ketekan Mi, itu tetap ketahan gitu. Oke, I see. Itu dia. Dan itu cara dia. lo kalau lo megang Tapi- itu kayak gitu, itu untuk yang si Mac release-nya itu gampang keluar. Betul, makanya Iya. Gua tadi Mudah bilang dan jatuh. doang. Nah, Itu jadi kenapa sih, Pak? kalau bisa antara di dua jari belakang sini, udah. Jadi selebihnya ya lo kontrol. Oh, Safety gitu ya? trigger. Ya, Nah, kadang kayak gua, gitu. gua kebiasaan nge-grip sih jempol gua tuh masih selalu di sini kan. Karena itu kadang ngetekannya si Mac release-nya itu. Nah, betul kan? Ya sebenarnya itu gue terinspirasi sih ya. Jadi gue mikir ini bagaimana caranya. Apakah ada di pasaran gitu ya third party yang buat nahan seperti itu ya. Cuma gue pikir bisa tuh kayak gitu. Cuma gue belum tahu dan belum ngeliat dari teman-teman Airsoft tuh yang pakai gitu. Ternyata ada satu orang yang pakai dan dia seorang sniper yang sering pakai secondary unit. Siapa tuh? Dan Om Sabur. Mungkin kalau Om Om Sabur ya. Kita Iya. ketemu kemarin, Pak. Gua ngelihat dia, ini apa ya gitu. Terus gua ngelihat dia tuh sama, konsepnya sama, cuma beda material dari yang gua pakai. Agak ini sih agak lucu ya. Dia dari tali BH coy. Dia kita lebih gua rasa tali bagiannya. Iya, tapi itu cukup kreatif dan cukup menginspirasi gitu. Akhirnya gua buat dan itu bisa. Nah,
sebenarnya ya tadi ceritanya Agung tuh sebenarnya ya kita kan kalau misalkan main airsoft kan orang pikir oh gearnya pasti mahal nih, kontak-kontaknya mahal. Padahal tuh bisa sekreatif itu gitu. Iya. Sekreatif itu apa? Kepikiran tali BH bini gue copot ah. Tali BH nganggur. Nggak mungkin tali BH ya gitu. Asumsi gue aja pak. Sorry itu kalau gua nggak salah denger ya Om Sabur ya. Dia cerita demikian sharing. Mana tahu cukup menginspirasi buat gua. Tali BH tetangga diiketin ya, baru jadi impact release diikat. Nggak besok dan bininya nyari ini tali BH gue sebelah lagi kemana ya? Ujung-ujungnya lu jual unit ya. Jangan pak. Lu pernah kehilangan unit nggak atau kehilangan apa gitu? Kehilangan jati diri? Aksesoris. Apa ya? Itu pada pesi. Gue kehilangan apa gitu? Gue kehilangan arah dulu. Dasar gue. Salah orientasi gimana? Oh ini gue pernah bahas dia di episode 3 apa sih? Dia waktu di Sukir Karawang. Betul. Hilang. Oh man, terus bisa pulang? Bisa dong. Hilang di dunia apa di jalan? Hilang di dunia mistis, ketemu bidadari ya kan? Kita nggak tahu dong Mi. Asli. Itu mana tahu lu lagi itu kan halusinasi pribadi berarti. Jadi pokoknya waktu itu dia ceritakan. Jadi gua bersama 3 anggota lainnya. Itu kan mau ngeflanking kan tim Raptor tuh ada di tengah. Betul. Jadi kalian di kiri. Gua hubungin lu. Betul. Gung, ini anak Reds di sebelah kiri nih Ya, kan. kita sebut kontak. Sorry. Gua di tengah. Kita yang tengah. Tim lu kayaknya nembakin kita deh. Ini gimana? Gue inget. Satu tim nembak gitu. Iya. Oh berarti gua tadi hit nggak aci ya. Iya nggak. Marshall nggak ada yang merhatiin pak. Oke. Marshall nggak ada yang merhatiin. Ini pada saat gua lagi ngontak dia kan. Yuk Ikram mana? Ada di belakang gua. Ya mana tapi? Ikram masuk. Ya. Ikram. Kenapa saking jauhnya Kran? Atau mungkin mati? Jadi HT gue normal, cuma jadi ada suara waktu itu ada suara masuk nih, ikrar monitor gitu kan. Gue bales, terus lagu lobby PUBG. Kok bisa sih? Sumpah, gue nggak bohong, sumpah gue nggak bohong. Itu karena frekuensi lu ini kali. Nggak gue apa-apain frekuensi gue. Jadi kayak ya ini ada yang gue dikerjain nih, gue bikin apa. Mana tahu lu tumbuk-tumbukin begini kan goyang-goyang tuh. Masa tiba-tiba pindah ke Prambors? Kamu setel lagu PUBG lagi ngapain? Iya aja, nggak mungkin banget ya. Lanjutan. Itu detailnya itu tuh di podcast yang sebelumnya lah. Jadi emang ceritanya tuh gue kehilangan sih kalau unit atau magazine sih selama ini sih belum pernah sih. Ya. Karena memang gue untuk unit sama magazine tuh gue nggak pernah bawa secondary sih sebenarnya. Karena memang sama. Jadi kalau gue bawa secondary tuh kayak somehow nggak kepake sih. Iya, gue pakai lebih dalam. Iya. Jadi kalau ini habis kecuali indoor pak. Indoor secondary kayaknya kepake sih. Tapi gue juga enggak pak. Gue kalau secondary tuh sebenarnya gue sih gini, kalau main gue mendingan bawa 1 unit aja. Gue fokus ke 1 unit. Oh iya gitu. benar. Gue pernah bawa kita nggak punya 2 waktu gak. Kita main deathmatch buat seneng-seneng kok, kayak nggak punya waktu gitu kan. Iya. Contoh kecil aja deh, zaman kita flashback lagi, kita main di Plaza Serpong. Iya. Lu waktu lu megang 2 unit aja, secondary sama yang pertama primary atau secondary lah gitu. Lu bawa di tengah-tengah situ, nyaman nggak? Menurut gua nggak ada yang nyaman. Nggak ada, karena itu dengan kios-kios kayak gitu, nggak usah jaraknya 3 meter aja tuh, itu pasti udah ketemu. Iya. Nggak ada jarak 5 meter pak. Dia petak-petak gitu kan. Iya. Itu kan kondisi Plaza Serpong kalau misalnya ibu pernah tahu ya. Itu kayak ITC Mangga doang sih. Iya. Yang ngeblok gitu kan, yang 3 meter doang. Iya. Gitu. Banyak ini ya ruko-ruko gitu. Banyak sekat-sekat gitu kan, banyak penangkap. Udah keadaan gelap, itu pun juga langsung netralisir, udah ketemu musuhnya. Gitu. Sebenarnya kenapa? Kayak lu nggak punya waktu buat ganti secondary ya bener. Nah, kalau lagi manjat, kenapa secondary penting di indoor itu lebih ke ini sih apa ya namanya? Menghindari tenaga yang besar kalau kita pakai ini kan. Di jarak dekat gitu. Iya sih. Jadi kalau misalnya jarak dekat itu bisa di sweep. Tapi itu bagi pemain yang aware gitu. Jadi dia bakal ganti yang tenaganya lebih rendah gitu kan, nggak ngagetin. Mungkin sebenarnya gunanya itu. Kalau outdoor kan jauh ya. Pakai handgun tuh kayak nggak nyampe nih. BB-nya pelurunya kemana ya? Makanya emang agak nggak berguna ya. Cuma ada di- satu cerita. Jadi waktu malam dia pakai secondary dan it feels like John Wick, you know. Jaraknya deket gitu. Jadi dia lebih tak gitu lebih enak gitu. Dan itu beberapa kali teman Steam kita ya, mungkin tahu Adedi. Jadi dia tuh menggunakan secondary untuk di jarak dekat. Dia cukup aware kalau misalkan jarak dekat pakai
unit mainnya atau AIK-nya itu akan sakit. Iya, iya. Dia gunain lah itu Oh, iya. untuk nge-freeze, untuk apa itu lebih efektif memang. Iya. Asli tapi Adedi jago loh sumpah. Iya, dia asli. cukup. Iya. Senior. Dengan umur yang cukup ini. Iya, umur dia kan Iya. senior. Tapi kalau main dengan kita yang jauh umurnya di bawah dia, Masih semangat. Masih semangat. dia termasuk jago. Maksudnya dia tuh orangnya presisi, unitnya presisi gitu. Yang Hmm. kalau misalkan lawan kita yang unitnya kagak jelas lah kita main juga. Bacot Bacot taktikal. taktikal.